Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 42 pada buku Minano Nihongo jilid 2. Oke, kita langsung saja ke materinya. Jadi pada bab ini ada 3 pola kalimat yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama pola kalimat nani-nani tameni. Nah, yang kedua, pola kalimat nani-nani noni. Nah, yang ketiga, pola kalimat nani-nani noni kakarimas. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, ini pola kalimat nani-nani tameni. Ya. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan tujuan. Pola kalimat nani tameni dibagi ke 2 pola ya, untuk kata kerja dan untuk kata benda. Nah, untuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk kamus diikuti oleh tameni. Nah, untuk kata benda diikuti oleh partikel no ditambah dengan tameni, artinya untuk. Kita lihat contohnya seperti apa. Iyo kau tameni ishokenmei hatarakimasu. Jadi untuk membeli rumah saya bekerja bersungguh-sungguh. Nah, jadi kalau kita lihat di sini pada kalimat awalnya merupakan tujuan. Nah, setelah koma ya di sini ini merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut ya. Oke, kita lihat lagi contoh yang lainnya. Nah, kaisha o sukuru tame ni ishokenmei hatarakimasu. Jadi untuk membuat perusahaan saya bekerja sungguh-sungguh. Rombo kaku tame ni shiri o atsumemasu. Jadi ini bagi mahasiswa tahun akhir nih ya. Jadi apa yang dibutuhkan untuk menulis rombong? Nah, biasanya referensi ya. Referensi. Nah, shiryo di sini artinya hampir sama dengan referensi kalau untuk rombong. Jadi untuk menulis rombong mengumpulkan bahan-bahan ya. Terus ryo shinto sumu tame ni iyo saga shiteimasu. Jadi untuk tinggal dengan orang tua mencari rumah. Sorai no tame ni ishokenmei hatarakimasu. Jadi untuk masa depan bekerja sungguh-sungguh. Jadi kalau untuk benda ditambahkan dengan partikel no ya di sebelum tameni. Oke, kita lihat lagi contoh yang lainnya. Kazoku no tameni ishokenmei hatarakimasu. Nah, untuk keluarga bekerja sungguh-sungguh. Hikoshi no tameni kuruma o karimasu. Jadi untuk pindahan meminjam mobil ya. Angkutan maksudnya. Mobil untuk mengangkut barang ya. Kodomo no kyoiku no tameni chokin shinakereba narimasen. Jadi untuk pendidikan anak harus menabung.
Mudah-mudahan bisa paham ya dengan pola kalimat nani-nani tameni. Tinggal latihan saja berulang-ulang ya. Oke, kita lanjut ke pola kalimat yang kedua. Ini tentang nani-nani noni ya. Nah, noni di sini artinya untuk menyatakan fungsi atau kegunaan. Misalnya fungsi dari suatu benda, misalnya pensil digunakan untuk menulis, pulpen digunakan untuk menulis. Oke, kita lihat polanya seperti apa. Nah, di sini juga ada dua pola. Nah, yang pertama untuk kata kerja. Jadi, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kamus ditambah dengan partikel no, ditambah dengan ni ya, noni. Nah, yang kedua kata benda ditambah dengan ni. Pola noni ini kebalikan ya dengan pola tameni, tapi untuk kata bendanya tidak diikuti oleh partikel no, langsung ke ni ya. Setelah kata benda langsung ditambahkan ni. Arti pola ini yaitu untuk ya, sama dengan tameni juga berarti untuk, tapi untuk pola noni digunakan untuk menyatakan fungsi atau kegunaan. Nah, biasanya pola kalimat ini dipakai bersama dengan kata sukaimas, imas, benri, yakuni, tachimas, dan lain-lain. Tapi bisa juga menggunakan kosakata yang lain kalau kalimat tersebut nyambung atau sesuai dengan keadaan yang akan disampaikan. Oke, kita lihat contoh kalimatnya seperti apa. Kono kabang wa eo hakobu noni sukaimas. Tas ini digunakan untuk membawa lukisan. Jadi jelas ya kalau dia kata kerja, jadi kata kerja yang digunakan adalah bentuk kamus ya, ditambah dengan noni. Nah, contoh yang kedua, kono kabang wa pasokong wo ireru noni sukaimas. Tas ini digunakan untuk memasukkan laptop. Nah, contoh lainnya, kono kabang wa suco ni sukaimas. Jadi suco di sini kata benda ya. Nah, untuk kata benda langsung ditambahkan ni ya, tapi tidak memakai partikel no. Nah, artinya di sini tas ini digunakan untuk dinas keluar kota. Nah, contoh yang terakhir, kono kabang wa ryoko ni ides. Tas ini bagus digunakan untuk bertamasya ya. Kita lanjut lagi ke pola kalimat yang ketiga. Ini tentang nani-nani noni kakarimas. Nah, pola kalimat ini merupakan lanjutan atau pengembangan dari pola noni ya. Tapi di sini ditambah dengan kakarimas. Nah, yang artinya membutuhkan, memerlukan ya. Polanya sama ya dengan pola noni. Kita lihat contohnya. Iyo tateru noni sangzeng mangeng kakarimas. Jadi untuk membangun rumah diperlukan uang 30 juta yen. Nah, yang kedua, iyo hikoshi ni futsuka kakarimas. Jadi untuk pindahan memerlukan waktu 2 hari. Nah, yang ketiga, kono kurumao surisuru noni ninjikang kakarimas. Untuk memperbaiki mobil diperlukan waktu 2 jam. Nah, contoh yang terakhir, kono rombungo kakunoni ichineng kakarimas.
Jadi untuk menulis memerlukan waktu 1 tahun. Oke, kita simpulkan pelajaran tentang pola kalimat dari bab 42 dari buku Minano Nihongo. Ini tentang pola nani-nani tameni. Tameni di sini digunakan untuk menyatakan tujuan ya. Nah, yang pola kedua nani-nani noni. Nah, noni di sini digunakan untuk menyatakan fungsi atau kegunaan dari sesuatu ya. Nah, yang ketiga nani noni noni kakarimas. Nah, pola yang ketiga ini kalau merupakan pengembangan dari pola noni ya. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa paham, bisa mengerti dengan video penjelasannya. Hai, kokomade owarimashita. Arigatou gozaimasu.